B menginginkan yang paling mudah dulu, boleh. Nah itulah kenapa Pak nggak boleh bikin sholat berjamaah Pak. Di sini bahasnya yang konkret, di sini bahasnya yang mudah Pak. Nggak ketemu nih Pak. Nah, lagian yang paling mengetahui kebutuhan anak kita itu adalah kita, gurunya yang mengajar di kelas. Oke, kita yang mengetahui kemampuan anak kita. Maka guru lah yang memberikan soal. Itulah merdekanya kurikulum ini Pak. Ya, itulah kenapa disebut kurikulum ini merdeka. Kami diskusi di seberang Pak Edi. Saya tanya, Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu pahami tentang kurikulum merdeka? Saya Pak, silakan Bu. Merdeka itu siswanya datang kapan saja. Wih, mantap ini Pak. Mantap ini. Pulang kapan saja? Ya. Pulang kapan saja? Apalagi Bapak Ibu, tegas lagi bapaknya. Saya Pak Sakti, silakan Pak. Gurunya juga bebas datang kapan saja. Yang saya khawatirkan kalau anaknya pakai ilmu selisih nih Bu Fauzia. Ya, pakai ilmu selisih anaknya. Hari ini anaknya mau datang ke sekolah. Besok gurunya mau datang ke sekolah, siswanya nggak datang. Nah ini 6 bulan Bu, nggak ada pembelajaran di sekolah Pak. Karena siswanya pakai ilmu selisih. Ya, baik, Bapak sekalian. Orientasi pembelajaran kita di kurikulum merdeka, orientasi penilaian kita adalah tujuan pembelajaran. Oke, tujuan pembelajaran. Saya bisa mengajar Pak tanpa menggunakan buku dari kementerian. Pak, tadi 20 tujuan pembelajaran sudah kita urutkan ya. Sudah kita buatkan alurnya ya. Nah sekarang alur itu dibagi Pak. Nomor 1 sampai nomor 10 kasih kelas 3. Nomor 11 sampai nomor 20 kasih kelas 4. Itu cara membaginya Pak. Kita sendiri Pak, berdua Pak. Satu fase. Kelas 3 sama kelas 4 duduk bareng Pak. Jangan kelas 3 di pojok kiri, kelas 4 di pojok kanan Pak. Nanti nggak ketemu lagi Pak. Satu fase itu harus duduk bareng, membuat tujuan bareng, mengatur alurnya bareng, baru dibagi 2. Oke, Bapak Ibu tahun kemarin banyak yang nggak mengajar gara-gara nggak punya buku. Padahal kita mengajar itu menggunakan tujuan pembelajaran saja. Contoh Pak, Bu, saya mau mengajar tentang volume bangun ruang. Oke, tidak ada buku dari kementerian, tapi saya tahu apa yang mau saya capai. Saya ingin anak saya itu paham tentang bagaimana cara menentukan volume bangun ruang. Saya ke pojok baca kelas mencari buku Pak. Oh nggak ada buku tentang volume bangun ruang. Saya pindah ke perpustakaan Bu, mencari buku tentang volume bangun ruang. Saya nggak menemukan di sana. Saya buka di Google Bu, apa coba yang ada di Google? Oke? Hai Google, nggak perlu diketik Pak. Hai Google, cara menentukan volume bangun ruang, muncul Pak. Nah ini kita semakin berpotensi jadi sirup Pak kalau gini Pak. Ngetik aja malas sudah Pak. Ya, Hai Google. Nah, muncul Pak. Itulah yang diambil, copy paste, jadikan bahan ajar. Ya, jadikan bahan ajar. Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu punya buku, contoh nih mohon izin saya pinjam bukunya Ibu. Ya, Bapak Ibu punya buku dari kementerian ini. Ya, materi Ibu hari Senin adalah sistem peredaran darah, contoh ya. Hari Senin Ibu mengajar sistem peredaran darah. Materinya ada di halaman 7. Oke? Materinya ada di halaman 7. Maka Bapak Ibu masuk, anak-anak silakan buka halaman 7. Oke? Halaman 7 membahas tentang sistem peredaran darah. Hari Selasa besoknya Ibu masuk lagi membahas tentang sistem pernapasan. Ada di halaman 50 Pak. Oke? Hari Senin Ibu mengajar di halaman 7, hari Selasa Ibu mengajar di halaman 50. Apa kata anak-anak? Kok lompat-lompat Pak ngajarnya Pak? Benar Bu? Padahal ini yang benar Bu. Ini yang benar. Kita tuh mengajar berdasarkan tujuan pembelajaran, bukan berdasarkan halaman buku. Oke? Buku ini nggak tuntas dibahas, nggak jadi masalah. Yang penting tujuan pembelajaran kita tercapai semua. Oke? Nah, yang kita lakukan benar. Hari Senin mengajar di halaman 7 karena tujuan kita sistem peredaran darah. Hari Selasa mengajar halaman 50. Ya, karena materinya ada di halaman 50 tujuan pembelajaran kita. Tapi anak-anak pasti laporan Pak di rumah. Bu, Pak, guruku mengajar lompat-lompat. Nelpon lah orang tua. Ya kan? Pak Sakti kenapa pengajarnya lompat-lompat?
Ini saya ditelepon Bu sama guru Bu di Selatan. Saya habis ngasih pembekalan begini, gurunya melakukan Bu, benar ini Bu. Dikomplain sama orang tua. Kenapa ibu mengajarnya lompat-lompat? Saya ditelepon pas nanti saya dikomplain sama orang tua. Saya kok ngajarnya lompat-lompat? Emang ibu ngajarnya bagaimana? Ya seperti yang pas nanti lakukan. Bawa dari halaman 7 ke halaman 50. Saya bilang, itu namanya bukan lompat-lompat Bu. Kalau mengajar lompat-lompat itu begini, anak-anak hari ini, ya gitu. Kita akan belajar sistem peredaran darah. Nah itu lompat-lompat. Sampaikan sama orang tuanya Bu. Kalau saya ini nggak ngajar lompat-lompat, tapi saya ngajar sambil baring-baring. Ya kan Bu? Nah itu cara mengajar di kurikulum Merdeka. Selanjutnya Bapak Ibu kita langsung ke pembelajaran berdiferensiasi. Baik Bapak Ibu, pernah Bapak Ibu mendengar istilah pembelajaran berdiferensiasi ya? Oke, ini kita ngucapin aja bingung loh Bu. Ya, susah loh Bu. Ya, kadang kalian ini lidah nih mengucapkan ini pembelajaran berdiferensiasi ini. Apa yang Ibu pahami tentang pembelajaran berdiferensiasi? Pelajaran yang aktif, kreatif. Oke, aktif, kreatif. Yang penting bukan kere dan aktif Bu ya. Ya, itu ngajar. Oke. Berdiferensiasi itu dari bahasa Bugis Pak. Different Pak Edi. Artinya berbeda. Ya, different itu artinya berbeda Bu. Nah, apanya yang berbeda? Oke. Apanya yang berbeda? Karena begini Bu. Menteri ini canggih semua Bu. Ya kan Bu? Menteri ini canggih. Kurikulum diganti dengan harapan ada perubahan. Tapi nyatanya kita nggak berubah. Ya kan Bu? Kurikulum kita ini berganti kasihan. Tapi cara mengajar kita masih tetap sama. Karena kita sudah PW. Posisi enak. Ya, posisi enak dan posisi aman. Jadi secanggih apapun kurikulum itu, kalau kita yang tidak berubah, pasti tidak akan pernah tercapai. Nah sekarang Bapak Ibu kita diskusi. Baik. Pembelajaran berdiferensiasi dengan sakti. Abaikan saja saktinya Bu. Karena yang mau kita bahas adalah ya. Jangan sampai suruh video Asrul. Jangan potong kepalanya. Jangan kepalanya Pak. Biasa kalau dia mau foto tuh ada potong kepalanya. Seberapa jauh ini? Dekat-dekat. Oh, cocok. Saya kira lama belajar fotografer. Cocok. Bah. Baik, teman-teman sekalian, kita akan mengenal tentang pembelajaran berdiferensiasi. Bapak Ibu, sebelum ke pembelajaran berdiferensiasi, saya sampaikan definisi walaupun ini tidak terlalu penting begitu ya. Pembelajaran berdiferensiasi itu hadir untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Oke? Untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Maka dilakukanlah pembelajaran berdiferen. Sebelum kita ke sana, saya memberikan analogi sederhana. Bapak Ibu, saya contoh lagi sakit perut. Oke? Saya lagi sakit perut, datang ke dokter Bu. Dok, saya sakit perut. Apa kata dokter? Minum Panadol. Oke? Kemudian datang Pak Edi. Pak Edi, dok, saya sakit kepala. Kata dokter, minum Panadol. Oke? Datang Pak Asrul. Dok, saya sakit hati. Kata dokter, ngapain kamu datang sama saya? Saya sama dukun. Tapi jangan lupa minum Panadol. Ya kan? Bapak Ibu, ada 3 jenis penyakit yang berbeda dengan satu obat yang sama. Kira-kira secara medis, siapa yang sembuh? Pak Edi. Pak Edi yang sakit kepala. Kenapa Pak Edi yang sembuh, Bu? Sesuai dengan sesuai. Oke, karena sesuai dengan obatnya. Ya. Pak Sakti yang lagi sakit perut, tambah mengker aja. Ya, sama. Oke, Pak Asrul sakit hati, tambah sakit hati. Ya, karena obatnya tidak sesuai. Sama lah dengan kita nih Bu, termasuk saya. Saya masuk di kelas Pak. Siswa saya 20 Pak. Oke? Penyakitnya berbeda, tapi metode yang saya gunakan cuma satu. Metode ceramah saja saya pakai. Oke? Pak, saya masuk menggunakan metode ceramah nih Pak. Setelah saya tanya sama anak-anak, bagaimana anak-anak paham? Oh, ngangguk semua Pak. Ini ngangguk antara paham sama tidur ini, ya kan? Nah, paham Pak. Pernah nggak teman-teman?
Anak-anak ditanya, paham nggak anak-anak? Paham. Dikasih soal salah semua. Pernah ya? Itu karena mereka cuma takut kesian. Ya, Bapak Ibu. Sip. Thank you. Lihat dulu. Itu sudah ada videonya? Ini lah kepalanya. Cek dulu. Ya. Betul, pasti kita ulang tuh pelatihannya, Pak. Bapak Ibu. Berikutnya Bapak Ibu, ya. Saya menggunakan metode ceramah. Setelah saya melakukan asesmen, ternyata siswa saya yang nilainya di atas kriteria cuma 5 orang. Kenapa 5 orang? Karena secara kebetulan 5 orang itu memang suka diceramai. Oke? 5 orang itu memang dia suka ceramah. Sisanya nggak suka, Bu. Oke? Sisanya nggak suka. Nah, contoh saya tanya, Bapak suka minum kopi? Suka ya? Oke, kalau saya kasih kopi, Bapak senang nggak? Senang. Oke, Bapak suka minum bersoda? Nggak suka. Kalau saya kasih minum bersoda, Bapak senang nggak? Nggak senang. Barusan saya melakukan asesmen awal. Oke? Barusan saya melakukan asesmen awal. Asesmen awal itu sederhana, Pak. Saya bertanya tentang kebutuhan anak, itu adalah asesmen awal. Oke? Nah, supaya saya tahu kebutuhan Bapak, supaya saya tahu apa yang Bapak suka, maka saya bertanya. Tujuannya apa? Ketika Bapak berkunjung ke rumah saya kasih kopi. Karena Bapak senang minum kopi. Kalau Bapak berkunjung ke rumah saya nggak kasih minuman bersoda. Karena Bapak nggak suka minuman bersoda. Nah, itulah fungsi dari asesmen awal. Untuk memetakan kebutuhan anak-anak kita. Bapak Ibu, pernah dengar istilah asesmen diagnostik? Pernah Bu ya? Asesmen diagnostik itu istilahnya sudah mulai ditinggalkan. Kenapa? Yang boleh melakukan diagnosa hanyalah orang yang memiliki kapasitas keilmuan tertentu. Dokter boleh mendiagnosa seseorang kanker atau tumor. Ibu jangan telepon orang tua siswa dengan bapaknya Ismail. Iya Pak, boleh ke sekolah sebentar Pak? Boleh. Ada apa Pak ya? Kayaknya Ismail ini tumor deh Pak. Kenapa Pak? Kakinya bengkak padahal habis disengat tawon. Nggak boleh marah orang tuanya orang Pak. Dengan bapaknya Sakti, benar Pak? Boleh ke sekolah Pak? Boleh Pak. Ada apa Pak ya? Kayaknya Sakti ini berkebutuhan khusus deh Pak. Keluar semurnya orang Pak. Ya, karena guru tidak boleh mendiagnosa. Oke, kecuali kalau psikolog, psikiater yang menyampaikan itu boleh, karena dia memiliki kapasitas keilmuan. Nah, makanya asesmen diagnostik itu istilahnya mulai ditinggalkan, diganti dengan asesmen awal. Oke, asesmen awal. Asesmen awal bertujuan untuk mengetahui 3 hal. Yang pertama, kesiapan belajar siswa. Oke, ini yang pertama. Untuk mengetahui kesiapan belajar siswa. Yang kedua, untuk mengetahui profil belajar siswa. Oke, profil belajar siswa itu kita kenal dengan istilah gaya belajar, Pak. Audio, visual, kinestetik atau audiovisual. Yang ketiga, untuk mengetahui bakat dan minatnya. Oke, maka asesmen awal boleh dilakukan dengan 2 pendekatan. Oke, Pak, saya kalau slide itu begini aja Pak, karena saya jarang baca slide Pak kalau lagi diskusi. Ya, ini untuk pencitraan aja. Biar ketahuan ya. Ya, untuk pencitraan aja deh Bu. Bapak Ibu boleh mendapatkan hasil asesmen awal menggunakan 2 pendekatan. Yang pertama, Bapak Ibu bertanya dengan guru sebelumnya. Contoh, saya mengajar kelas 5. Saya bertanya sama guru yang kelas 4. Karena guru yang mengajar kelas 4 sebelumnya, pasti dia paham tentang karakter anak saya. Yang naik ini. Nah, selama ini kan yang kita lakukan beda Bu. Kita ngumpul di kantin yang diceritain kejelekan anak. Baik itu Ismail, susahnya perkalian itu. Saya sudah ajarkan Ismail perkalian nggak bisa-bisa. Kata guru yang lain, Ismail yang mana sih Bu? Itu loh yang pakai kacamata. Oh Ismail anaknya Pak Sakti. Iya, itu memang dulu bapaknya juga begitu. Nah, coba Bu, satu keluarga dibully. Coba Bu. Ya, ini di kantin kita yang ngobrolin itu Bu. Padahal ibu nggak sadar kan? Kalau anak-anak itu lagi bicarain ibu juga kan? Itu ibu itu kalau marah deh telinganya nggak kelihatan.
Apalagi kalau ibu pas lewat, anaknya ketawa-ketawa, pas ibu lewat, diam, naik 100% ngeliatin ibu itu. Ya. Belum lagi yang kedua, Bu. Kita ini kadang pencitraan. Kalau rapat dewan guru, kata Bu Fojia, Bapak Ibu silakan sampaikan perkembangan anaknya di kelas. Apa kita sampaikan, Bu? Saya, Bu, dari kelas 2 semua anak saya baik, Bu. Baik semua, Bu, yang diceritakan. Semua anak saya baik, Bu. Pokoknya, Bu, setelah saya ajarkan selama 6 bulan, Bu, alhamdulillah, Bu, semua meningkat sudah, Bu. Padahal Bapak Ibu tuh perlu menyampaikan yang sebenarnya supaya dijadikan input buat guru selanjutnya. Sampaikan saja, Bu, alhamdulillah selama belajar 1 tahun ini di kelas 6, di kelas 1 begini, tetapi ada catatan. Anak saya namanya si Ali, itu kalau belajar suka lari-lari. Nah, ini kan informasi, Pak, supaya orang itu menangkap, guru kelas 2 itu menangkap, oh si Ali itu gaya belajarnya kinestetik. Oke? Nah, gitu Pak, disampaikan Pak. Ya. Ini cara melakukan asesmen secara tidak langsung, meminta keterangan dari guru yang mengajar. Yang kedua, Bapak Ibu melakukan secara mandiri. Ya, di hari pertama, hari kedua misalnya gitu, hari ketiga. Ya, tapi Bapak Ibu melakukan asesmen yang sederhana saja. Jangan yang sulit-sulit, kasihan. Ini Bapak Ibu, anak-anak baru menyanyi Bu Fojia. Hari ini hari pertama, Bu, sedang semua anak-anak kan Bu. Hari pertama ke sekolah, masuk di kelas. Selamat pagi anak-anak. Langsung tegas kan? Ya kan? Lipat tangannya. Kata anak-anak kolonial ini. Ya kan? Anak-anak melihat ibu bawa kertas yang tebal di sebelah kiri kan? Baik anak-anak sekalian, hari ini Bapak Ibu mau melakukan asesmen diagnostik. Kata anak-anak, apalagi ini? Bahasa apa lagi di diagnostik? Tiba-tiba ada anak di ujung Bu teriak, Bu, bukan asesmen diagnostik, apa pale? Asesmen awal. Kok kamu tahu? Saya tetangganya Pak Sakti. Nah, itu kan? Ternyata dia tetangga saya, Bu. Ya, kalau lagi ngobrol sama Pak RT ngomongin ini, dengar dia. Jadi Bapak Ibu jangan langsung kasih soal matematika 20 nomor untuk melakukan asesmen awal. Ya, melalui kegiatan tanya jawab saja. Itu Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya menyajikan 2 gambar. Gambar kalau saya memberikan nama pembelajaran kolonial sama pembelajaran abad 21. Bu, ini pembelajaran kolonial, anak-anak tuh kalau diam dianggap bagus. Kalau kelasnya tenang, diam, itu dianggap kelas yang paling baik. Benar nggak Bu? Padahal saat ini, Bu, zaman ini itu sudah keliru Bu. Ya, anak-anak itu diam bukan karena dia nurut, dia takut sama ibu. Ya, makanya dia diam, kasihan. Bu, sekarang itu yang dicari anak yang aktif, berdiskusi. Tapi Bapak jangan salah kaprah juga ya. Aktif lempar-lempar kursi deh. Bukan aktif begitu Pak. Maksudnya itu aktif berdiskusi, tanya jawab, kelas. Ya, jangan lempar-lempar. Ya, itu Bu yang diharapkan Bu. Kelas yang hidup, interaktif. Ya, tanya jawab antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa. Interaktif, rame Bu kelas itu Bu. Ya, jangan semua anak-anak dari awal semua lipat tangan, kasihan. Nah, Bu, itu terjadi di sini Bu. Saya tangkap ini informasinya Bu. Kenapa guru kita zaman itu galak-galak, kasihan? Karena guru waktu itu merupakan satu-satunya sumber informasi. Oke, guru itu satu-satunya sumber informasi Pak. Makanya guru kita itu tegas. Kenapa? Kalau anak tidak memperhatikan, maka dia akan keliru menerima informasi. Karena guru cuma satu-satunya sumber informasi. Hari gini Bu, anak itu sumber informasinya banyak. Saya bahkan tanggal 5 Oktober dikagetkan sama anak Pak. Tanggal 5 Oktober itu Pak, anak saya bawa kue tar. Oke, dia bawa kue tar, saya pikir saya ulang tahun Bu. Pada saya ulang tahun tanggal 1. Dan itu anak-anak sudah merayain di kelas. Ini tanggal 5 dibawain lagi kue tar. Apa kata anak? Pak Sakti, selamat Hari Guru Dunia. Oke, ini saya nggak tahu loh Pak.
kalau ada yang namanya Hari Guru Dunia, yang saya tahu cuma tanggal 25 November, Hari PGRI, ya kan Bu? Nah, ini anak-anak bawa kue tar, Pak. Selamat Hari Guru Dunia, Pak Sakti. Saya dalam hati, memang ada ya Hari Guru Dunia ya? Saya googling, Pak, kebenaran ada tanggal 5. Nah, artinya apa? Anak saya ini lebih duluan dapat informasi daripada saya gurunya. Nah, jadi hari ini kita tidak boleh galak-galak, Bu. Karena kalau kita galak hanya untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak, mereka sudah paham duluan. Ada TikTok yang mengedukasi, ya kan Pak? Ada Google yang bisa dijadikan tempat mendapatkan informasi. Nah, jadi kalau hari kita mau galak, Pak, nggak bisa sudah, ditinggal sudah kita. Ya. Lagian Bu, kita ini kan mau merancang masa depan anak ya. Bu, kita ini merancang bukan untuk hari ini, tapi kita merancang anak kita untuk tahun 2045. Oke, tahun emas. Bu, saya baca artikel, tahun 2045 anak kita akan bersaing bukan dengan manusia. Bonus demografi Pak pada saat itu, dan mereka akan bersaing dengan robot. AI. Betul nggak Bu? Bu, kalau hari ini kita hanya merancang untuk menjadi seorang yang pandai matematika, nanti tahun 2045 mereka akan collab. Karena robot jauh lebih hebat matematikanya. Kalau hari ini kita hanya merancang untuk pandai sains, maka tahun 2045 mereka akan collab. Karena robot jauh lebih hebat tentang sains. Hari ini Bu, kita rancang anak-anak itu karakternya. Kenapa? Karena robot tidak memiliki karakter. Itu Bu. Tanggung jawab, disiplin. Nah, itu anak-anak kita bisa bersaing di situ, Bu. Di penerapan karakternya. Itulah kenapa Menteri menginginkan penguatan dimensi, profil. Itu harapannya, Bu. Karena mau merancang anak-anak untuk penguatan karakternya. Oke, lanjut. Berikutnya Bapak Ibu, pembelajaran abad 21. Nah, ini yang ramai. Ya, ada pembelajaran abad 21 namanya 4C. Kemampuan komunikasi anak, kemampuan untuk berkolaborasi, kemampuan untuk kreasi, ya, kreatif, dan kemampuan untuk bernalar kritis. Dalam bahasa Bugisnya dikenal dengan critical thinking. Nah, itu Bu, 4C, pembelajaran abad 21. Nah, itu yang mau dibangun. Cuma selama ini kita menganggap anak kita yang cerewet itu nggak benar. Anak kita ngomong terus, apa kata kita? Cerewet itu nggak benar. Padahal Bapak Ibu, kemampuan komunikasi itu yang dibutuhkan nanti. Coba lihat Raffi Ahmad. Emang Raffi Ahmad ngerti kalkulus? Kan nggak mungkin ya. Belum tentu ya. Tapi Raffi Ahmad menjadi orang kaya karena kemampuan komunikasinya. Oke? Kemampuan menjalin relasi. Nah, ini yang jarang kita pahami, Bu. Bahwa anak kita ini mau dirancang untuk itu. Ya, kemampuan berrelasinya. Lanjut Bapak Ibu, saya akan memberikan praktek baik ya tentang pembelajaran berdiferensiasi. Saya mengajar di kelas 6, Bu. Saya mengajar di kelas 6. Secara administrasi belum menerapkan kurikulum merdeka, tapi pembelajarannya harus mengikuti pola pembelajaran kurikulum merdeka. Ada asesmen awal, tetap Bu. Ada pemenuhan kebutuhan anak, tetap. Administrasinya saja yang enggak sama. Misalnya RPP, kelas 6 pakai RPP. Kelas 4, kelas 5 pakai modul. Ya. Nah, sekarang Bapak sekalian, walaupun administrasinya bukan kurikulum merdeka, tetapi penerapan pembelajarannya menggunakan penerapan kurikulum merdeka. Saya mengajar di kelas 6. Saya mau menyampaikan tujuan pembelajaran mengenal karakteristik sistem tata surya. Tujuan pembelajaran saya, Bu. Oke, mengenal karakteristik sistem tata surya. Langkah pertama yang saya lakukan adalah asesmen awal. Karena pertanyaan pemantik, memberikan pertanyaan pemantik untuk mengetahui apa kebutuhan anak saya. Yang kedua, saya melakukan pemetaan kebutuhan anak. Karena siswa saya kelas 6, saya menggunakan device untuk membantu saya. Saya memberikan pertanyaan sederhana Pak Edi. Saya suka membaca komik. Oke. Yang kedua, saya suka nonton video. Yang ketiga, saya suka membuat kreasi. Oke. Saya kirim melalui polling di grup WA. Nah, saya suka membaca komik itu untuk merepresentasikan anak saya dengan gaya belajar visual. Oke.
Saya suka nonton video untuk merepresentasikan gaya belajar anak saya yang audiovisual. Saya suka berkreasi untuk merepresentasikan anak saya kinestetik. Bapak Ibu jangan bikin polling yang berat-berat. Saya gaya belajarnya kinestetik. Bingung anak-anak. Apa ini kinestetik? Saya gaya belajarnya audiovisual, berat. Jadi buat pertanyaan yang kira-kira itu merepresentasikan apa yang Bapak Ibu inginkan. Oke? Saya kirim di grup, kemudian saya memberikan instruksinya. Anak-anak, silakan pilih satu, dari 3 pilihan yang sudah Bapak kirim. Pilih mana yang paling kamu sukai. Ada 5 anak yang memilih suka membaca. Ada 10 anak yang suka nonton video. Pak Sakti, nggak adil. Bapak Ibu, kita lagi tidak sedang tanding. Kecuali kalau lagi main bola, Pak. Kelompok A 5 orang, kelompok B 10 orang, nggak adil. Ini kita lagi memetakan kebutuhan anak kita. 5 anak suka membaca komik, 10 anak suka nonton, sisanya suka berkreasi. Oke Bu, nah sekarang saya kelompokkan ini Bu. Ayo anak-anak yang suka membaca komik di sebelah kiri. Anak-anak yang suka nonton video di sebelah kanan. Anak-anak yang kinestetik di belakang. Nah, sekarang anak-anak sudah berkelompok berdasarkan kebutuhan masing-masing, gaya belajar masing-masing. Pak, Bapak suka minum kopi. Saya kasih kopi, senang nggak Bapak? Senang ya? Anteng nggak kalau saya kasih kopi? Anteng duduknya ya? Baik. Pak, anak saya yang suka baca komik, supaya dia anteng, supaya dia bisa merasa nyaman belajar, saya kasih apa? Buku cerita. Tentang apa? Ingat bidang pembelajaran saya? Mengenal tata surya. Maka apa yang saya kasih? Saya kasih dia poster. Kenapa poster? Karena komik memiliki gambar, komik memiliki cerita. Poster memiliki gambar, memiliki cerita. Ada tulisan. Ya. Ada tulisannya. Komik ada gambar, ada tulisan. Poster ada gambar, ada. Kalau saya kasih mereka poster tentang karakteristik sistem tata surya, senang nggak mereka belajar? Kenapa senang? Mereka suka membaca. Mereka suka membaca. Jadi kalau saya kasih poster, mereka akan anteng seperti Bapak saya kasih kopi. Mereka akan merasa nyaman belajarnya karena sesuai dengan passionnya mereka. Oke Bu? Nah sekarang yang suka nonton video Pak Edi, kira-kira saya kasih apa Pak? Supaya dia senang, supaya dia anteng belajarnya, saya kasih apa Pak? Saya kasih? Cakep. Video tentang sistem tata surya. Tapi jangan ditampilkan di proyektor, mengganggu nanti yang suka membaca. Kasihlah Chromebook. Ibu kan punya Chromebook ya? Nah, ada 10 anak, kasihlah Chromebook. Pak Sakti, saya nggak bisa bikin video. Saya minta ibu bikin video. Bukalah YouTuber. Buka YouTuber tentang karakteristik sistem tata. Bu, seneng nggak kira-kira anaknya belajar? Kenapa seneng? Nah, sesuai dengan maunya, sesuai dengan passionnya, kebutuhannya. Sekarang pertanyaan saya, kalau saya kasih video Upin Ipin, boleh nggak? Boleh nggak Bu? Kalau saya kasih video Upin Ipin? Ya? Tapi kan keluar dari temanya. Oke. Boleh. Kan tapi tidak keluar dari tema apa yang kata. Oke, kalau begitu cari film Upin Ipin episode sistem tata. Pertanyaan saya, boleh nggak videonya Upin Ipin? Boleh. Kalau ada episode yang membahas tentang karakteristik sistem tata, itulah yang saya sebut apapun. Apapun media yang digunakan, yang penting relevan terhadap tujuan. Karena orientasi kita adalah tujuan sama di awal kami sampaikan Bu. Saya ke pojok baca kelas, saya tidak menemukan buku, maka saya ke perpustakaan. Di perpustakaan saya tidak menemukan, maka saya ke Google. Sama dengan ini Bu. Kalau ada video Upin Ipin yang membahas tentang tujuan pembelajaran saya, boleh. Tapi ini jangan dipotong Bu ya. Nanti Ibu sampaikan ke Pak Buhari, Pak Sakti nyarankan guru-guru boleh nonton video Upin Ipin, dia celaka saya. Padahal ada kelanjutannya. Oke, sekarang saya kasih pertanyaan lebih menantang. Boleh nggak kalau saya kasih drama Korea?
Ya, Pak? Boleh. Alasannya? Tambah pintar Ibu. Ya, benar Bu. Ya, boleh kita kasih drama Korea kalau drama Koreanya membahas tentang sistem tata surya. Pertanyaannya emang ada ya? Ada. Ada, Peter Garden. Nah, ya, kalau ada boleh. Contoh Bu, Lee Min Ho ya. Lee Min Ho, kata Lee Min Ho begini. Hai anak-anakku yang mana tekedi, mereka perak keseri perdengeran. Ya ro rasanya bumi na, liburi ki matahari ye, kalau ratu 65 so. Boleh Pak. Ini Korea pedalaman Bu. Ya, ini bahasa Korea pedalaman Bu. Ya, musemuga. Ya ro rasanya Jupiter paling malopo. Nah, bahasa Korea nih Pak. Boleh Pak. Mas Tuki bingung. Ya, karena ini Korea pedalaman Bu. Ya, jarang dipakai sama ini Kim Jong Un. Ya Bu ya, boleh Bu. Nah, pesan moral yang mau saya sampaikan sebenarnya, apapun media yang digunakan, selama relevan terhadap pencapaian tujuan, boleh digunakan. Oke? Berikutnya yang ketiga, untuk anak yang kinestetik, kira-kira dikasih apa Bapak Ibu? Supaya dia anteng, supaya dia senang. Ya, game. Menggambar boleh. Menggambar, masih menggambar kasihan. Belum ada ilmunya ini. Dia mau gambar apa Bu kalau langsung menggambar? Ibu kasih dia alat peraga. Biarkan itu alat peraga diputar-putar sama anak sampai rusak, biarin aja Bu. Daripada itu alat peraga rusak dimakan tikus, biarin aja. Ya, saya ngomong begini Bu Koja di timur. Pas saya ngomong, biarin aja itu daripada rusak dimakan tikus, tikusnya langsung keluar Bu di atas lemari. Makanya kok ini teman-teman pada ketawa. Kenapa Bu ketawa? Itu dapat sampai tikusnya keluar. Astaga, bener juga ini ya. Sembunyi dari tadi. Iya. Nah, Bapak Ibu, itulah yang disebut dengan diferensiasi konten. Nih. Itulah yang disebut dengan diferensiasi konten. Materinya yang berbeda setiap anak. Oke, anak saya yang suka membaca komik, saya printkan poster. Nggak susah Bu, banyak di internet. Oke Bu, printkan saja ke poster yang ada di internet, printkan Bu. Yang kedua, anak saya yang suka nonton video, saya kasih video tentang sistem tata. Yang ketiga, saya kasih alat. Bapak Ibu, tujuan kita satu. Oke, tujuan kita satu, mengenal karakteristik sistem tata surya, tapi materinya yang berbeda. Yang mau dikejar hanya tujuan pembelajaran. Samalah analoginya, saya mau ke SD Kemala Bayangkari Bu. Saya naik motor, Pak Edi bawa mobil, ya. Kemudian Bapak Ibu menggunakan Grab. Semua punya alasan. Kenapa Pak Sakti bawa motor? Saya suka motoran. Kenapa Pak Edi naik mobil? Supaya nggak kena panas. Kenapa Ibu naik Grab? Supaya saya tinggal duduk, nyampe. Kita menggunakan 3 kendaraan yang berbeda, tapi tujuan kita sama dengan ini Bu. Tujuannya satu, tapi kontennya yang berbeda. Oke, itu yang disebut dengan diferensiasi konten. Yang kedua, ada yang namanya diferensiasi proses. Bu, metode yang digunakan berbeda. Anak yang suka nonton video dikasih namanya metode bermain peran. Oke, anak yang suka komik dikasih metode diskusi. Anak yang suka ini dikasih metode demonstrasi. Bapak Ibu guru, jangan pikirkan kok guru harus berpikir keras ya Pak Sakti ya. Enggak Bu. Ya. Ibu kita semua termasuk saya, kita hanya bertindak sebagai fasilitator saja. Oke, kelompok yang suka membaca didatangin Bu. Nah, setelah kamu amati gambarnya, ada enggak kesulitan dalam memahami? Oh ya Pak, kenapa kok Venus ini Pak ya? Planet yang paling panas, padahal yang paling dekat dari matahari adalah Merkurius. Nah, Ibu bantu. Oke, Ibu bantu. Nah, itu yang disebut dengan asesmen formatif. Formatif itu Pak. Oke, iya. Formatif itu adalah asesmen yang dilakukan bersamaan dalam proses pembelajaran. Ibu bertanya, nah mana yang belum dipahami? Itu Ibu lagi melakukan asesmen formatif. Oke, Ibu mendampingi sampai anak itu bisa. Itu disebut asesmen formatif. Karena asesmen formatif tujuannya cuma 2. Yang pertama,
untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran saya tercapai. Yang kedua, untuk dijadikan refleksi guru. Pernah nggak teman-teman bertanya sama anak-anak tapi anak-anak nggak ada yang jawab? Pernah. Pernah ya? Ya. Akhirnya kita menarik kesimpulan, kayaknya belum paham anak ini. Ya, belum sampai. Belum sampai nih. Nah, ibu jangan marah sama anaknya. Ya. Ibu refleksi diri. Ya. Oh, apakah metode yang saya gunakan kurang tepat? Salah. Apakah materi yang saya sajikan nggak relevan? Terlalu berat. Terlalu berat? Nah, itu namanya fungsi dari asesmen formatif. Dijadikan refleksi guru. Itu fungsinya. Tidak berupa nilai asesmen formatif itu. Tidak berupa angka asesmen formatif itu, tapi berupa pemahaman. Oke? Apakah anak saya paham atau belum? Apakah tujuan saya tercapai atau tidak? Nah, itu ada fungsinya. Melalui apa? Boleh tertulis, boleh pula secara lisan. Asesmen formatif itu, oke? Dan tidak mempengaruhi nilai rapot, oke? Karena hanya untuk mendorong saja. Yang mempengaruhi nilai rapot adalah asesmen sumatifnya. Oke, nah, Bapak Ibu, boleh nggak Pak Sakti, anak-anak yang suka membaca kita arahkan ke perpustakaan? Boleh. Bagus, boleh. Lebih cakep lagi kan Pak, misalnya anak-anak hari ini kita akan membahas tentang karakteristik sistem tata surya. Anak-anak yang suka membaca silakan ke perpustakaan, cari referensi, cari buku tentang karakteristik sistem. Boleh Bu, Pak, boleh. Tapi pertimbangkan Pak, jarak kelas Bapak sama perpustakaan. Jangan sampai nanti anaknya Bapak menjadi beban petugas perpustakaan di sana. Ya kan Pak? Nah, nanti yang petugas perpustakaan ngomel-ngomel, kenapa ini anaknya dibawa ke sini? Ya, ya Bu ya. Tapi kayaknya, Hah? Nah, oh Ibu ini kan petugas perpustakaan. Ya, maaf Bu ya. Maaf Bu ya, ini cuma mengingatkan teman-teman saja supaya tidak membebani Ibu. Ya. Sering ya. Kelihatan kok dari wajahnya nah. Yang banyak beban. Beban penitipan berarti Mbak ya. Sabar Mbak. Ya, itu artinya Mbak Jomblo. oh masih jomblo kan? Oke, lanjut kalau begitu. Karena kita nggak bahas jomblonya ya. Nah, kecuali kalau Bapak Ibu bisa moving dari kelas ke perpustakaan, melakukan pengawasan, boleh. Bahkan itu anak-anak yang kinestetik boleh di luar kok. Boleh. Jadikan ini lingkungan sekolah sebagai tempat mereka belajar, sumber belajar. Boleh Bu, tapi pertimbangkan Bu. Ya, pertimbangkan Bu. Jangan sampai nanti anaknya di luar, Bapak yang ngopi di dalam. Ya. Nah, kayaknya terjadi nih. Ya. Kuat. Nah, itulah yang disebut dengan diferensiasi proses. Ya, proses pembelajaran yang berbeda. Oke. Nah, sekarang Bapak Ibu, kontennya berbeda, prosesnya berbeda. Kira-kira produknya sama nggak Bu? Tagihan tugasnya anak-anak sama nggak? Ya. Oke, beda Bu ya. Baik, sekarang kita lanjutkan diskusinya. Kira-kira Bapak Ibu, anak yang suka membaca komik, dikasih bahan ajar poster, kira-kira Bapak Ibu kasih tugas apa? Apa Bu? Menceritakan. Apalagi anaknya suka membaca, anaknya dikasih bahan poster, kira-kira tagihan tugasnya apa? Mendeskripsikan atau membuat kesimpulan ya. Oke, karena orang suka membaca biasanya suka menulis ya. Boleh. Nah, praktek baik yang saya lakukan itu saya minta anak-anak membuat poster Pak, menggunakan aplikasi Canva sehingga akun belajar ID-nya bisa dimanfaatkan. Masuk nggak? Masuk ya. Yang paling rendah kita ini pencapaiannya adalah pemanfaatan akun belajar ID Pak. Nah, makanya Bapak Ibu, anak yang suka membaca komik, bahan ajarnya berupa poster, kasih tugas untuk membuat poster menggunakan aplikasi. Itulah kenapa slide kedua saya tadi menggambarkan gunung.
saya meminta Bapak Ibu membiasakan sekarang menggunakan sistem digitalisasi. Oke, supaya akun belajarnya juga termanfaatkan, Bu. Iya, karena kalau kita memakai Canva Premium dengan ID belajar Beda, ya gratis. Sudah pakai platform Ya, itu. gratis, Bu. Dan banyak yang fitur-fitur yang pro itu gratis di ID belajar. Itu bagusnya, Bu. Jadi kita bisa mengeksplor. Bu, Bapak Ibu jangan mensejajarkan kemampuan Bapak Ibu dengan anak-anak. Kan kita sedang begini, Bu. Aduh, saya kan nggak bisa Canva ya. Bener ini. Aduh, saya kan nggak bisa Canva ya. Jangan kasih tugas ke anak-anak Canva. Padahal ibu nggak sadar kalau anak itu tanpa diajarin Canva, mereka sudah otodidak belajarnya. Cuma kita nggak pernah mengeksplor. Kita nggak pernah memberikan kesempatan anak-anak untuk menggunakan Canva. Nah, karena kita selalu menyandingkan kemampuan kita dengan aduh, saya nggak bisa bikin video. Jangan minta anak-anak bikin video deh. Nah, kan gitu. Padahal Bapak Ibu, kita ini cuma fasilitator, memfasilitasi anak-anak untuk berbuat. Oke? Saya, Bu, juga nggak terlalu ngerti-ngerti banget gitu ya masalah Canva. Tapi saya berani memberikan tugas ke anak saya membuat poster menggunakan Canva. Hasilnya, Bu, keren, Bu, anak-anak. Mereka mengeksplor dirinya. Mereka berkreasi. Nah, disitulah muncul kreativitasnya dan disitulah disebut mengintegrasikan dimensi profil ke dalam pembelajaran. Oke, mengintegrasikan dimensi profil ke dalam pembelajaran, dimensi kreativitasnya, Bu. Ya, jangan lagi dikasih. Nah, kamu gambar ini ya. Itu sudah siapkan gambar, Pak. Nah, ini gambar. Kamu gambar ini ya. Itu namanya mendikte. Ya, membatasi kreativitas anak. Padahal kreativitas itu tanpa batas. Oke, semua punya imajinasi masing-masing. Biarkanlah anak itu berimajinasi, Pak. Ya, sesuai dengan gayanya mereka. Oke, tuntas, Bu, tugasnya. Sekarang yang kedua, kira-kira tugasnya yang suka nonton video apa, Pak? Ya, dikasih tugas apa yang suka nonton video? Bercerita, Bu, ya. Karena orang yang suka nonton biasanya suka bercerita, Pak. Ya, coba nih, Mbak nih, yang suka drama Korea yang mana? Ibu nonton drama Korea sambil tiduran. Itu artinya orang Korea yang nontonin ibu. Bu, Jangan juga bongkar-bongkar. ya, jangan bongkar. Ya. Tapi nggak apa-apa, Bu, cuma di ruangan ini aja, Bu. Ya. Bu, orang yang suka nonton biasanya suka bercerita. Saya cuma nanya begini ya, bagaimana kabarnya Rhoma Irama di film itu ya? Itu Rhoma Irama nabrak panjang. Itu Rhoma Irama bawa sepeda nabrak gara-gara ngeliat Ani, ya kan? Nah, padahal yang saya tanyakan cuma bagaimana kabarnya Rhoma Irama. Seharusnya jawabannya apa? Baik. Ini enggak. Orang yang suka nonton biasanya lebih cenderung suka menjelaskan, bercerita. Bagaimana kabarnya Rhoma Irama? Itu kemarin Rhoma Irama lupa cukur jenggot, misalnya gitu kan? Nah, nabrak pohon dia gara-gara ngeliatin Ani. Istriku. Ya. Oh ya kan? Oh maaf bro, lebih. Makan. Nggak tahu sih. Cuma ngomong dari awal gitu loh. Ya. Ani itu ayah dan ibu, ya kan? Nah, Bu, praktek baik yang saya lakukan, anak saya yang suka nonton video, saya ajak mereka bermain peran. Maka tadi saya menggunakan metode bermain peran. Oke? Nah, hai, saya Matahari, saya adalah pusat tata surya. Mereka berkelompok berdiskusi, Bu Fauzia. Ada yang mengatakan, saya ajak kameramen ya, HP saya kan HP iPhone Pro. Contoh. Ya kan? Saya sebagai Jupiter ya, kenapa? Badan saya gede. Nah, itu artinya mereka paham. Mereka kenal kalau Jupiter itu adalah planet paling besar. Coba lihat, Bu, ibu bisa melakukan asesmen melalui pengamatan. Oke, misalnya gini, Bu, anaknya gede, paling besar dari semuanya, tapi dia berada di barisan pertama. Merkurius kan? Itu artinya mereka nggak mengenal karakteristik sistem tata surya. Kenapa? Karena planet yang pertama, Merkurius itu adalah planet yang paling kecil. Nah, dari situ saja Bapak Ibu bisa melakukan asesmen. Apa tujuan kita? Mengenal karakteristik sistem tata. Oke? Nah, jadi kalau misalnya Jupiter
Anak-anak yang paling gede di nomor 5, berarti dia paham. Berarti dia kenal. Anak-anak yang paling mungil di nomor 1. Oke, hai, saya Merkurius. Saya mengelilingi matahari selama 88 hari. Saya tidak memiliki satelit. Teman saya, hai, saya Venus. Saya adalah planet paling panas. Oke, ada yang ngerekam ini, Bu? Oke, ada yang ngerekam. Nah, sehingga ketika semua 8 orang ini, 9 dengan mataharinya, oke, sudah memperkenalkan diri, oke, tentang karakteristiknya masing-masing, dibuatkan videonya, dimasukkan ke YouTube, oke, kirimkan ke orang tuanya, sekaligus dijadikan bahan ajar untuk tahun depan. Jadi tahun depan kita nggak usah lagi cari videonya Upin Ipin, Pak Edi, ya kan? Kita sudah punya video yang dibuat oleh anak-anak. Lagian anak-anak itu bangga, Bu, kalau dia punya video yang dimasukkan di YouTube. Bangga, sama lah bangganya kita, Bu, ya kan? Seminar PGRI, ya kan? Seminar PGRI, buat kita di syuting ini, Bu, sama Pak Joni, ya kan? Masuk ke di TV, ya kan? Nah, kita muncul di menit ke-25, ya kan? Di seminar itu kita muncul di menit ke-25, durasinya 2 jam ini. Apa yang dilakukan? Di skip. Dari menit pertama sampai menit ke-24 di skip, ya kan, ditarik. Panggil tetangganya gitu. Nah, panggil tetangga sini dulu, nah, lihat muka aku. Padahal kita muncul cuma 3 detik. Itu dah duit. Kita kadoloy, padahal cuma 3 detik. Kita ada lagi kayak. Nah, itu pun dia pas kena shoot, dia lagi pas lagi makan. Ya kan? Unfaedah kan? Tapi itu saja yang di screenshot. Ya kan? Nah, dilihat videonya di screenshot, dijadikan status. Alhamdulillah hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Padahal apa? Fred, habis ngambil kotakan keluar. Bentar ya, Bu. Oh, kena ya. Nah, ngupdate status. Alhamdulillah dapat materi yang bermanfaat, ya kan? Ya kan, Bu? Alhamdulillah dapat materi yang bermanfaat, kegiatan seminar PGRI. Padahal apa yang terjadi? Habis ngambil kotakan, Pulang. foto dulu, Bu, dikirim ke kepala sekolah, ya kan? Oh iya. Sebagai bukti bahwa sudah hadir. Kirim di grup. Nah, oh hadir. Habis itu pulang. Nongkrongnya di mana? Di BSB. Kok pas lagi tahu? Karena kita ketemu. Cuma pinternya saya bawa baju 2, Bu. Nah, baju PGRI saya masukkan di tas. Nah, baju kaos saya dipakai. Cuma celakanya istri saya lupa ganti baju. Jadi ketahuan lagi. Nah, baik Bapak sekalian, ya. Anak-anak bermain peran. Ya, membuat video. Yang ketiga, Bapak Ibu, untuk anak-anak yang kinestetik, kira-kira tagihan tugasnya apa? Apa, Bu? Ya, anak-anak yang kinestetik, ya, membuat, ya, alat peraga itu disebut dengan diorama. Apa namanya? Diorama. Oke. Nah, Bapak Ibu, ada 3 gaya belajar anak-anak kita. Kontennya berbeda, prosesnya pun berbeda, produknya pun itulah yang disebut dengan pembelajaran yang berbeda. Dalam bahasa Bugis disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Bapak Ibu, ini nih karya anak saya nih. Mereka membuat poster menggunakan aplikasi Canva. Anak saya bermain peran. Oke, kemudian yang terakhir anak saya membuat diorama. Bapak Ibu, ini yang paling populer. Benar Bapak Ibu? Semua pasti prakteknya itu membuat ini. Diorama, apa yang terjadi? Banyak anak-anak kita asal-asalan membuat. Kenapa? Bukan passionnya dia. Adapun anak-anak yang membuat yang bagus, Pak, itu karena passionnya dia memang. Mereka dengan gaya belajar estetik, pasti karyanya bagus karena mereka senang. Ini anak yang suka nonton video disuruh buat ini. Anak yang suka membaca poster disuruh juga buat ini. Ya kacau lah. Asal-asalan. Oke? Inilah yang disebut dengan diferensiasi produk yang berbeda. Yang penting anak-anak bisa memahami tujuannya. Mereka mengenal karakteristik sistem tata surya dari poster yang mereka buat. Bu, mereka nggak mungkin membuat poster kalau dia nggak tahu karakteristiknya bumi apa, karakteristiknya Jupiter bagaimana. Benar nggak, Bu? Di sini mereka belajar. Mereka membuat poster sambil belajar tentang karakteristik sistem
tata surya. Mereka bermain peran, gak mungkin mereka bisa menyebutkan perannya, karakteristiknya kalau mereka nggak mengenal. Oke, mereka membuat diorama. Lihat Bu, dioramanya anak-anak. Kalau bola-bolanya ini yang paling besar berada di depan, itu artinya mereka nggak mengenal. Oke, tapi kalau bola-bolanya ini sesuai dengan karakteristik tata suryanya, artinya mereka paham, mengurutkan, mereka mengenal. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk melakukan asesmennya, Bapak Ibu bisa mengecek melalui presentasi mereka. Oke, mereka menjelaskan. Bapak Ibu, kurikulum merdeka penilaiannya tidak mesti secara tertulis. Ya, asesmen boleh Pak. Bapak Ibu boleh melakukan asesmen sumatif melalui pemaparan materi. Boleh Pak. Ya, tidak mesti secara tertulis. Nih, anak saya menjelaskan ini Pak. Ya, poster yang mereka kirim ke saya printkan Pak. Mereka tempel di mading. Mereka bangga Pak, karena karyanya ditempel di mading. Oke? Anak-anak ini Pak, yang punya diorama, mereka presentasikan Pak. Begitu pula dengan yang bermain peran, videonya sudah jadi Pak. Saya siapkan proyektor, semua temannya menikmati video yang sudah dibuat oleh rame Pak kelas Pak. Ya, ramenya kelas ini karena mereka aktif. Nah, itulah kenapa pembelajaran berdiferensiasi ini kami sebut sebagai pembelajaran berdiferensiasi dengan sakti. Siswanya aktif, siswanya kreatif, menantang dan inovatif. Oke. Nah, sekaligus Bapak sekalian saya berbagi praktek baik ini karena ini yang saya bawakan sehingga dinobatkan sebagai guru berprestasi. Nah, Bapak Ibu, tahun depan giliran Bapak Ibu, ya Bu Boja ya. Tahun ini giliran kami, tahun depan giliran Bapak Ibu. Saya hanya ingin memberikan satu trik. Nah, Bapak Ibu, karena kemarin kami diuji sama asesor 5 orang rata-rata dari perguruan tinggi, maka saya di pembahasannya ini menyiapkan data. Ini Bapak Ibu, karena dosen itu biasanya dia minta data. Ya. Saya membuat responden begini Bu. Ini biar nanti tahun depan Bapak Ibu bisa mengadopsi. Ini responden ke anak-anak. Oh gitu. Saya ingin mengetahui apakah pembelajaran saya ini sakti. Berhasil. Ya. Apakah pembelajaran saya ini menyenangkan? Iya. Oke, maka saya buat responden pertanyaan sederhana. Bagaimana perasaanmu setelah mengikuti pembelajaran? 64,5% mengatakan sangat senang. Ya, 35,5% mengatakan senang. Berarti pembelajaran saya menyenangkan. Oke, apa alasan mereka? Dia menuliskan gitu nggak Pak? Ya, mereka menuliskan. Saya membuat Google Form. Ya, saya menggunakan Google Form karena Bapak Ibu, apresiasi atau pembelajaran saat ini yang mau dilihat itu pemanfaatan digitalisasinya. Ya, karena itu tadi pendekatan 4C-nya itu, 4C-nya. Nah, menyenangkan karena pelajarannya seru, sesuai dengan minat dan bakat, ya, sesuai keinginan saya, sesuai minat saya. Nah, itu yang disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Oke, kemudian data berikutnya. Karena pembelajaran itu goalnya di pencapaian tujuan Bu. Ya Bu ya, goalnya di pencapaian tujuan. Maka saya harus tahu apakah tujuan pembelajaran saya itu tersampaikan dengan baik atau tidak. Ya, apakah anak-anak saya itu bisa paham tentang tujuan pembelajaran saya? Coba kita lihat datanya Bu. Yang mengatakan paham 67,7. Yang sangat paham 29%. Sisanya ada yang kurang paham. Kenapa? Karena di kelas saya ada yang inklusi. Ini biar Albert Einstein Pak menjelaskan tentang sistem tata surya di kelas saya Pak, pasti ada yang nggak paham. Karena inklusi. Ya. Dia harus istimewa. Istimewa itu Pak. Ya, jadi nggak jadi salah. Ini kan by data. Ya, ini data. Nah, sekarang kenapa mereka mengatakan mencapai tujuan? Kenapa bisa? Karena ini. Ya, sesuai dengan kebutuhan. Ternyata anak-anak itu kalau belajar sesuai dengan kebutuhannya sangat senang. Sangat senang. Dan apa yang terjadi? Hasil akhirnya juga akan lebih baik. Nah, sebagai kesimpulan, pembelajaran berdiferensiasi mampu mewujudkan sakti. Ini nilainya Bapak Ibu. Terus kemudian Bapak Ibu jangan lupa, Bapak Ibu harus minta testimoni dari peserta didik. Ini Bu, umpan baliknya. Sebagai bentuk refleksi.
Tiap kali proses pembelajaran. Ya Pak. Ya, ada refleksinya Pak. Jadi tanya aja bagaimana pembelajaran hari ini. Terus kemudian tanya lagi Pak, kalau misalnya pembelajarannya dilakukan kembali, anak-anak mau seperti apa? Nah itu bentuk refleksi Pak. Umpan balik. Ya, umpan baliknya. Ya, Sebenarnya ada di administrasi selalu refleksi di setiap kali RPP. ya selalu. Saja, karena lupa. Pak. Dalam video kan Tapi itu sudah benar tadi teori. Ya. Nah, nanti Bapak Ibu yang ikut Gupres tahun depan, seperti ini Bu minta refleksi siswa, minta refleksi guru, pencitraan Bu. Ya kan? Aturlah. Biar wajahnya, coba lihat wajah teman saya Bu, bahagia kan Bu? Karena saya sudah ajak makan duluan Bu. Ya kan? Nah, kemudian saya sudah ajak makan, kemudian dia makan dulu kemudian. Karena Mas Sabti orang ini baik betul, udah makan aja dulu. Nah, habis itu saya minta refleksi. Nah, pasti dia ngomong yang baik-baik Pak. Coba kalau dia ngomong yang jelek-jelek suruh muntahkan itu makanannya. kembalikan. Nah, jadi kalau tahun depan ada yang baik Bu sama Ibu. Nah, ini curiga Ibu diminta. Ya. Nah, ya Pak. Kan nggak semua dari antara teman-teman ini memiliki kemampuan untuk memetakan murid-muridnya. Ini visual, ini manual, ini audio visual, ini kinestetik. Sementara kita nanti pola pembelajarannya adalah kemampuan mereka berdasarkan mereka dikasih lah pada kita untuk memetakan mereka anak-anak yang masuk kategori visual yang gimana, yang kinestetik gimana, semua kita tahu. Ya, baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu kan berhubungan dengan asesmen awal tadi Pak ya, asesmen awal. Seperti saya sampaikan di awal bahwa ada dua pendekatan yang Bapak Ibu bisa lakukan untuk mendapatkan hasil asesmen awal. Yang pertama, meminta keterangan dari teman yang mengajar sebelumnya, ya kan Pak? Karena teman yang mengajar sebelumnya sudah 1 tahun mendampingi, dia sudah tahu bagaimana karakter belajarnya anak ini. Itu penting Pak. Yang kedua, Bapak bisa melakukan asesmen awal seperti yang saya lakukan tadi, memberikan pertanyaan pemantik atau pertanyaan yang bisa merepresentasikan gaya belajar mereka. Nah, itu Pak, 2 cara itu. Kemudian Pak, memetakan kebutuhan siswa ini bukan cuma menggunakan profil belajar. Yang saya tampilkan ini berdasarkan profil belajar siswa saya. Bapak Ibu bisa melakukan pemetaan kebutuhan berdasarkan kesiapan belajarnya. Oke, izin Pak ya, saya minum dulu ya. Minum dulu Pak. Kalau saya makan, Pak habis waktu itu. Perorangan terdeteksi ya. Tidak lama lagi kok Mas Sakti mau pulang. Nggak usah sampai Yang satu lagi ya. 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 Jadi ada space waktu begini lah. Saya kalau punya baling-baling bambu kayak sini. Nanti ada kereta api juga kalau Masalahnya sekarang Balikpapan sudah semakin Macet. Rumah saya ke timur Bu Fauzi. Komo Macet sudah di besar timur. Pak. Dulu kan komo Saya kecil. kemarin di timur kegiatan saya di Watrau. Jadi macet. Macet kan Pak. Sekarang macet. Komo kan kecil. Masalahnya Sekarang udah motor gede, nggak berapa dibutuhkan. kilo udah. Kita tahu. Komo di perjalanan. Nggak turun ya, nggak belum dibagi ya sama mamanya. Dia pakai baling-baling bambu. Iya tuh, makanya berarti udah dapat. Oke, lanjut Bu ya. Nah, ini berdasarkan profilnya Pak, audio, visual, dan kinestetik. Bapak Ibu bisa memetakan kebutuhan siswa berdasarkan kesiapan belajar namanya Pak. Contoh, kesiapan belajar itu adalah kompetensi prasyarat anak-anak. Kompetensi awalnya. Saya memberikan 2 studi kasus. Pak, saya mengelompokkan anak saya yang sudah bisa perkalian 2 sama perkalian 4. Oke, saya melakukan tanya jawab. Anak-anak siapa yang sudah hafal perkalian 2? Angkat tangan. Mungkin ada yang nggak benar-benar hafal, ada yang benar hafal. Bapak perlu cross check. Oke nak, kalau misalnya Bapak punya kandang 2, ya, yang isinya ayam, masing-masing kandang isinya 3 ayam. Berapa jumlah ayamnya Bapak? Itu pertanyaan pemantik untuk mengetahui kesiapan belajar anak saya. Oke, nah setelah saya kelompokkan, anak yang hafal perkalian 2 di sebelah kiri, anak yang hafal perkalian 4 di sebelah kanan. Oke, maka saya melakukan diferensiasi proses Pak. Pak, Bu,
Kalau misalnya anak saya di sini hafal perkalian 2, di sini hafal perkalian 4, kemudian saya menjelaskan dengan satu cara. Anak-anak, hari ini kita akan belajar perkalian 5. Kira-kira siapa yang terpenuhi kebutuhannya? Yang perkalian 4 kan? Oke. Bagaimana dengan yang perkalian 2? Tidak terpenuhi kebutuhannya. Oke, maka kita harus mengajar menyesuaikan dengan kebutuhannya. Apa kebutuhannya anak-anak yang sudah hafal perkalian 2? Dia butuh hafal perkalian 3. Betul Bu ya? Maka kita mendampingi mereka supaya bisa perkalian 3. Di sini dibantu supaya bisa perkalian 5. Itu disebut dengan kesiapan belajar. Pak Sakti, bagaimana cara melakukan penilaian? Kita diskusi. Pak, Bu, saya ambil 2 tokoh. Namanya Ismail sama Sakti. Bulan ini Ismail hafal perkalian 2. Sakti hafal perkalian 4. Bulan depan Ismail hafal perkalian 4, Sakti hafal perkalian 5. Saya sederhanakan bahasa saya. Bulan ini Ismail hafal perkalian 2, bulan depan hafal perkalian 4. Oke? Sakti bulan ini hafal perkalian 4, bulan depan hafal perkalian 5. Menurut teman-teman, mana yang paling bagus penilaiannya? Ismail atau Sakti? Kenapa Ismail, Ibu? Cakep. Oke. Ismail hafal perkalian 4, Bu ya. Sakti hafal perkalian 5. Tapi Ismail penilaiannya paling bagus karena dia sudah melewati 2 perkalian. Oke, 3 dan 4. Oke. Si Sakti cuma melewati 1 per. Bapak Ibu, kurikulum Merdeka itu yang dinilai bukan hasil akhir, tapi prosesnya. Bu, Pak, kalau yang dinilai hasil akhir, yang unggul pasti si Sakti, ya kan? Karena dia sudah hafal perkalian 5. Sedangkan Ismail baru hafal perkalian 4. Itu kalau kita menilai hasil. Tapi kurikulum Merdeka yang dinilai adalah proses. Bagaimana cara menilainya, Pak? Buat rubrik, Pak. Kalau hafal 1 tingkatan, nilainya 1. Kalau hafal 2 tingkatan, nilainya 2. Kalau hafal 3 tingkatan, nilainya 3. Gitu, Pak. Cara menilai, Pak. Kenapa? Karena garis start anak kita ini berbeda, Pak. Oke? Garis start anak kita ini berbeda. Ini sudah hafal perkalian 2. Bantu dia sudah hafal perkalian selanjutnya. Nah, itu cara melakukan penilaian. Jadi menilai itu bukan hasil akhir, tapi yang dinilai adalah proses. Sama lah dengan P5. Bukan hasil akhir, Ya, tapi prosesnya. bukan produknya, tapi bagaimana. Nah, cakep. Ya. P5 itu yang dinilai bukan hasil akhirnya, tapi prosesnya. Dan yang dinilai bukan barangnya, tapi bagaimana karakter anaknya. Karena penilaian P5 itu adalah elemennya, Pak, dimensinya, Pak. Ya, contoh, Bu, saya punya 2 kasus. Anggaplah misalnya proyeknya itu adalah membuat tempat sampah. Contoh, karena proyek ini tidak mesti berbasis produk. Ya. Anggaplah proyeknya berbasis produk, membuat tempat sampah. Kelompok A, dia membuat tempat sampah yang bagus, rapi, kuat. Tapi yang membuat bukan dia, tetangganya, orang tuanya. Nah, kelompok B, tempat sampahnya belum jadi, Bu. Waktunya sudah habis. Tapi selama mereka bekerja, mereka terlihat kerjasamanya. Oke? Ada yang mengatakan itu kayaknya bagus deh kalau diwarnai. Dicetlah, muncul kreativitasnya. Nah, yang dinilai itu adalah karakternya. Kerjasamanya yang dinilai, bukan hasil produknya. Nah, itu cara penilaian di P5, Bu. Cuma kalau kita mau bahas P5, sepertinya kita pulang sebelum Isya. Ya. Ya. Nah, sekarang Bapak Ibu fokus ke pembelajaran berdiferensiasi. Ada yang mau disampaikan? Pas. Pas? Wah, sepertinya Bapak sudah pengen pulang cepat ya. Iya. Cukup Bapak Ibu? Cukup ya. Alhamdulillah kalau cukup. Karena saya juga merasa sudah cukup ya. Oke Bapak Ibu, saya mohon maaf bila ada salah kata. Kalaupun masih ada yang mau ditanyakan, boleh disampaikan 1-2 pertanyaan. Kalau tidak ada, ya kita wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.